Ternyata Xiao Yan tidak pergi jauh, tetapi menciptakan ilusi berjalan pergi dan bersembunyi di dekatnya. Mencoba mencari tahu kekuatan di belakang 4 pria kulit putih. Jika tidak, senjata terbuka mudah disembunyikan dari panah dan sulit dicegah. Xiao Yan, tidak, saya berharap hidup saya ada di tangan orang lain. Jika Anda tidak memasuki lubang harimau, Anda akan mendapatkan seekor harimau. Saya akan melihat apakah itu kekuatan yang akan membunuh saya. Mata Xiao Yan dingin. Sementara dia merasakan pemulihan luka yang cepat, sambil melihat ke puncak gunung melalui lapisan dedaunan. Sayangnya, gelap di malam hari. Mengetahui bahwa pihak lain adalah kekuatan apoteker, Xiao Yan tidak berani terlalu dekat, dan tidak tahu apa-apa selain mengetahui bahwa pihak lain mengenakan jubah putih. Kelompok orang ini semuanya berjubah putih, dan teksturnya bermutu tinggi, dan jari-jarinya sehalus satin. Itu pasti bukan sementara, tapi pakaian standar dari kekuatan tertentu, yang menghalangi kemungkinan hantu berpose. Xiao Yan menggosok jari-jarinya pada potongan jubah putih yang dipotong dari keempatnya, tapi matanya tidak pernah lepas dari pria jubah putih di gunung. Selain itu, kekuatan gelombang lebih kuat dari gelombang. Jika pendatang baru juga seorang apoteker penyulingan, maka kekuatan ini siap muncul. Mata Xiao Yan menjadi lebih tajam, dan dia bisa menggunakan apoteker penyulingan sebagai kekuatan standar. Hanya ada beberapa benua kaisar, istana dan klan Yao. Bahkan jika ada beberapa kekuatan tak dikenal dengan informasi yang mendalam, hanya 5 jari di antara mereka, Kuil dan klan Yao adalah yang paling dicurigai. Namun, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga narkoba. Dan ada celah antara Kuil dan Kuil dan. Sangat mungkin Kuil dan melihat saya sebagai paku di mata. Selain itu, Kuil dan selalu menampilkan orang-orang berjubah putih. Petik 2. Xiao Yan pantas memikirkannya dengan hati-hati dan menggabungkan berbagai petunjuk untuk menyimpulkan arah. Ketika pikiran Xiao Yan sedikit terganggu, semangat di dalam hatinya tiba-tiba menimbulkan rasa krisis. Dia segera menahan napas, meluruskan tubuhnya ke bagasi, dan semua fungsi tubuh jatuh ke titik beku saat ini. Pohon mati yang telah didirikan di sini sejak zaman kuno telah menyatu dengan lingkungannya. Hampir pada saat yang sama, kekuatan jiwa mengipasi hutan tempat Xiao Yan berada, dan semua pemandangan di hutan itu berbentuk riak jiwa. Kekuatan jiwa menyapu dengan cepat, lalu tiba-tiba mundur, dan semuanya senyap seperti sebelumnya. Meskipun Xiao Yan menempel di bagian belakang bagasi, meskipun keringat dingin telah menembus, seluruh orang itu masih tidak bergerak sama sekali. Jadi dia membatu di sana. Pada saat ini, malam sedikit lebih padat. Kabut masih melekat. Semua jenis bunga dan tanaman bermekaran dengan tenang di kaki Xiao Yan. Dan seekor ular raksasa yang keluar mencari makan meliuk-liuk di sepanjang betis Xiao Yan. Ke atas, lidah merah cerah menyapu wajah Xiao Yan dari waktu ke waktu, dan bau napas bau terus berhembus ke hidung Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan masih tidak bereaksi sama sekali seperti patung batu, dan bahkan matanya pun bereaksi. Tidak berubah setengah menit, ular itu menatap Xiao Yan dengan bingung, mengendus dengan keras, lalu mengibaskan ekornya, dan melepaskan Xiao Yan. Pada saat ekor ular berwarna-warni baru saja meninggalkan Xiao Yan, kekuatan jiwa yang kembali menyapu area ini lagi. Di bawah pencegahan kekuatan jiwa, ular raksasa itu bergetar, seolah bertemu dengan musuh alami, meringkuk dan menggigil. Kekuatan jiwa tetap pada ular raksasa. Xiao Yan bahkan bisa merasakan bau tak berujung dalam kekuatan jiwa. Setelah beberapa lama, kekuatan jiwa kembali menghilang di udara. Tetapi ular berwarna-warni itu sudah hidup. Dihentikan. Sangat terluka oleh roh yang marah. Dia memiringkan kepalanya dalam posisi yang sulit. Xiao Yan memutar lehernya yang agak kaku karena terlalu lama mempertahankan postur yang sama. Dan melihat ke arah puncak gunung. Tetapi tidak ada sosok di atasnya. Panggilan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan keringat dingin, dan sedikit menggerakkan tulangnya sebelum melompat dari pohon. Begitu dekat, Xiao Yan menepuk dadanya. Baru saja, kekuatan jiwa juga berada di puncak kerajaan kaisar, dan lebih halus dari milikku.
Diperkirakan sudah lama sekali sejak puncak kerajaan Kaisar. Petik 2. Xiao Yan mengingat akhir dari ular yang mengerikan itu dan merasa takut untuk beberapa saat. Jika orang ini tidak seperti saya, mengandalkan kekuatan jiwa untuk naik oleh dua hantu. Tetapi sepenuhnya kekuatan jiwa dari puncak Kaisar yang dilatih oleh setetes keringat. Tingkat Kaisar harus setidaknya berada di puncak bintang 5 atau bahkan lebih tinggi. Untungnya, saya tidak bertindak enteng sekarang. Kalau tidak saya akan berada di sini hari ini. Petik 2. Sekarang tampaknya kuil dan tidak diragukan lagi dapat mengirim apoteker pemurnian seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa Dandian yang bermartabat akan menggunakan metode tercela seperti itu. Dan hampir kehilangan muka apoteker. Xiao Yan mendengus kesal, marah di dalam hatinya. Menatap malam yang semakin pekat, mata Xiao Yan semakin khawatir. Tetapi jika itu adalah kuil dan, dengan status raksasa dan kekuatan kuat kuil dan, bahkan jika saya ingin membalas dendam, saya tidak dapat memulai. Sial, roh dan keluarga roh dulu. Dan sekarang ada kuil dan yang lain. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Apakah benar-benar sulit bagi orang-orang Xiao saya untuk bangkit? Petik 2. Langkah kaki Xiao Yan melayang di tempatnya. Pikirannya berubah ribuan kali. Dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pundaknya. Dan hatinya seberat batu besar. Apa yang salah dengan saya? Pikirkan banyak. Xiao Yan. Saya selalu memiliki retribusi dan balas dendam. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Selama itu membuatku kesal. Suatu hari Xiao Yan akan mengembalikannya ratusan kali. Meski orang-orang Xiao masih lemah. Sudah berapa tahun saya datang ke Dou di Xiao Yan. Saat itu, saya mampu menggulingkan jiwa-jiwa di benua semangat juang. Kemudian, di benua pertempuran, saya pasti bisa menginjak-injak kekuatan ini di telapak kaki saya. Petik 2. Setelah berkeliling di situ selama puluhan putaran, Xiao Yan akhirnya memutuskan dengan tegas. Pemberani itu tak kenal takut, dan Xiao Yan berhenti memikirkan hal-hal yang dia putuskan. Dia melambaikan tangannya, dan sepertinya mengesampingkan masalah ini. Tetapi Xiao Yan segera menyadari bahwa masalah baru ada di depannya. Kepada orang-orang berjubah putih barusan, Xiao Yan mengaku bahwa tidak ada harapan yang bisa dikalahkan. Dalam hal ini, bagaimana cara klan obat untuk mencari rahasia? Selain itu, orang-orang berjubah putih ini tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan klan obat. Lagi pula, bukan hanya kuil dan yang dipengaruhi oleh monopoli obat Xiao Yan dan pergi atau kembali, ini adalah masalah paling mendesak sebelum Xiao Yan. Ragu-ragu, sosok di makam muncul di depan Xiao Yan lagi. Menatap mata Xiao Yan dengan kekecewaan yang mendalam. Leluhur Xiao Xuan dapat menyerahkan kemuliaan tertinggi 9 bintang untuk mencapai generasi tanpa nama saya. Bagaimana saya bisa mundur Xiao Yan? Bahkan jika dia benar-benar seorang apoteker, Xiao Yan harus langsung pergi ke gua harimau Longtan. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras, dan matanya yang seperti bintang bersinar lebih terang dari cahaya bintang. Namun, orang berbaju putih pasti akan memperkirakan jalanku. Dan sepertinya aku harus mengambil jalan memutar. Petik 2. Memiliki keberanian tapi bukan kecerobohan. Xiao Yan mengeluarkan tangannya dari peta. Dan memeriksanya lagi. Hanya dengan melakukan perjalanan di sepanjang kurva jalur lurus ke klan Yao. Menghindari radius eksplorasi kekuatan jiwa dari puncak alam kekaisaran. Dapatkah kita mengurangi kemungkinan bertemu orang-orang berbaju putih? Itu dia. Petik 2. Xiao Yan membuat keputusan segera. Dan sosoknya sekali lagi bergerak ke samping di sekitar gunung dan masuk ke hutan lebat. Semakin jauh ke dalam hutan, semakin redup cahaya, kabut dan air di sekitarnya. Tanah mengeluarkan bau busuk daun dan akar rumput. Menginjak daun busuk yang tebal pasti akan membuat suara gemerisik, yang membuat kecepatan perjalanan Xiao Yan jauh lebih lambat. Sedangkan untuk terbang di atas, Xiao Yan bahkan tidak berani memikirkannya saat dilacak. Waktu berlalu sebulan dengan cepat. Xiao Yan sedang berjalan melewati hutan yang dalam dan dangkal. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat, Xiao Yan tidak pernah merasakan nafas orang kulit putih akhir-akhir ini. Masih ada sepertiga jalan menuju klan obat yang ditampilkan di peta.
Seharusnya sudah lama di sini. Itu semua pria kulit putih sialan itu. Kami harus menemukan mereka untuk menghitung akun ini di masa mendatang. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya berkilat tajam. Dan wajahnya yang dingin ditutupi dengan cemberut. Namun, setelah sekian lama, itu harus aman. Melewati beberapa kolam dengan rawa yang bau dan melihat beberapa semak yang mulai mengendur, Xiao Yan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang terjadi, dia menyempitkan kekuatan jiwa yang tidak pernah berani untuk rileks. Mendeteksi kekuatan jiwa selalu menjadi tugas padat karya, dan Xiao Yan mulai merasa lelah. Namun, Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa jalan memutarnya, meskipun terbebas dari kejaran orang kulit putih, memberikan kesempatan bagi kekuatan lain untuk berburu. Dan semakin menyempitnya jangkauan deteksi kekuatan jiwa membuat Xiao Yan semakin berubah menjadi mangsa lagi. Di pohon yang jauh di belakang Xiao Yan, selalu ada beberapa bayangan samar yang mengikuti. Dimanapun ada sinar matahari, keberadaan bayangan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bayangan itu persis sama, mengikuti punggung Xiao Yan seperti hantu. Sial, kewaspadaan bocah ini terlalu tinggi. Deteksi kekuatan jiwa tidak pernah berhenti di sepanjang jalan. Jika bukan karena Kapten, Anda memiliki perasaan bahaya yang alami. Saya khawatir kami akan ketahuan. Seorang pria berbaju hitam, dengan sulaman 9 karakter berlumuran darah di mansetnya, berkata, ekspresi malu di wajahnya. Kekuatan jiwa anak ini sangat bagus. Tetapi semakin besar jangkauan deteksi, semakin besar menurunkan presisi. Selama tidak terlalu dekat, tidak terlalu sulit untuk dihindari. Orang yang dipanggil Kapten pada tanggal 9 menanggapi dengan enteng. Tapi kecepatan anak ini benar-benar tidak normal. Saya tidak tahu mengapa dia berputar-putar. Jika itu adalah garis lurus, kita mungkin tidak dapat mengejarnya. Petik 2. Tapi itu hanya anak kecil di akhir periode bintang 4. Mengapa kita tidak langsung saja dan mengapa kita harus melacak begitu keras? Seorang pria berwajah hitam berbaju hitam dengan karakter bordir di lengan bajunya mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak bisa dijelaskan. Mengetahui diri sendiri tahu bahwa pihak lain dapat bertarung tanpa henti. Dan Anda tidak boleh bertindak enteng sampai garis bawah musuh menjadi jelas. Anda tidak tahu betapa menyedihkannya misi kami. Kapten hitam itu menatap dingin ke nomor 8. Pada tanggal 8, Kapten menatapnya dan menggigil di seluruh tubuh. Dan tidak pernah berani mengeluh lagi. Setelah berhari-hari melacak, pada dasarnya dapat ditentukan sekarang bahwa lawan sangat cepat dan kekuatan jiwa tidak lemah. Tetapi fluktuasi semangat juang di akhir periode 4 bintang tidak berubah. Kapten berbaju hitam menyentuh dagunya dengan ringan. Dan matanya yang tajam sepertinya menembus tubuh Xiao Yan. Yang membuktikan bahwa lawan tidak menutupi perbaikannya. Tetapi kita harus menjaga agar dia tidak melarikan diri. Dan kita tidak boleh membiarkannya memanfaatkan kecepatan. Petik 2. Mematuhi. Mendengar kata-kata ini pada tanggal 8 dan 9. Saya tahu bahwa Kapten telah memutuskan untuk mengambil gambar. Dan langsung bersemangat. Selama hari-hari melacak Xiao Yan di hutan, mereka tidak terlalu menderita. Deteksi jiwa Xiao Yan yang tak ada habisnya membuat mereka hampir tidak bisa tidur di malam hari. Saraf mereka akan runtuh hingga batasnya. Dan senar bisa putus kapan saja. Tapi Xiao Yan tidak mengetahui semua ini. Dia mencabut dedaunan subur di depan tangannya dan mengangkat alisnya dengan lembut. Disajikan di depan Xiao Yan adalah genangan air dengan radius beberapa ratus mil. Genangan itu berbentuk setengah bulan, dengan pasir merah dan kerikil di sisinya, yang tidak sesuai dengan kehijauan hutan. Air hitam danau itu seperti tinta hitam, dan kesunyiannya seperti platform besar yang bertatahkan hutan besar. Seolah-olah itu hitam abadi. Permukaan airnya seperti cermin, tetapi tidak dapat memantulkan proyeksi pemandangan di sekitarnya. Xiao Yan berdiri di tepi kolam. Hatinya penuh dengan depresi yang tak terkatakan. Sungguh tempat hantu. Tidak ada tanda di peta. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Merasa sedikit gelisah. Mengambil beberapa langkah ke depan dengan ragu-ragu. Kabut tipis tiba-tiba naik dan menyelimuti langkah kaki. Xiao Yan memperhatikan bahwa hawa dingin tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Dan napas yang dihembuskan menjadi sedikit kental.
Menurut suhu di bumi, di sini setidaknya minus 10 derajat. Beberapa langkah lagi, penurunan suhunya sangat besar. Sepertinya tidak baik di sini. Petik 2. Tepat ketika pikiran Xiaoyan berputar, riak-riak muncul di air mati. Dan bayangan hitam menerobos air dan bergegas, memicu angin hitam yang sangat bau. Kaki Xiaoyan kaku. Tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tubuhnya tidak bergerak maju dan mundur. Dan dia langsung menjauhkan diri dari bayang-bayang gelap. Ketika dia membalikkan tangannya, api langit muncul. Dan nyala api membuat kabut di sekitarnya menghilang. Dan bayangan hitam yang naik dari udara tampaknya sedikit iri dengan api pada penguasa kuno api langit. Sosok yang melayang di atas air. Menatap Xiaoyan. Khawatir tentang Skyfire, Xiaoyan tersenyum sedikit dan memiringkan penguasa kuno di dada untuk melihat monster di depannya. Monster itu terlihat seperti ular sanca. Bertubuh gelap. Panjangnya ratusan kaki. Dan memiliki 4 kaki besar di bawah tubuhnya yang kekar. Itu bisa berdiri di atas air. Mata dan hidung sama sekali tidak terlihat di tengkorak. Hanya mulut yang terbuka dari waktu ke waktu yang sesekali muncul bekas air. Gigi tajamnya bengkak seolah tanpa penyangga tulang. Tapi ujungnya berkilat dengan cahaya tajam. Monster hantu macam apa? Penampilan Warcraft bintang 5. Harus diakui. Sangat jelek. Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut. Sejujurnya, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu jelek. Mendesis. Monster itu sepertinya memahami ekspresi mencemooh di mata Xiaoyan. Dan di bawah amarah dia tidak bisa lagi menjaga api pada penguasa kuno. Suara mendesis. Kolam bergetar. Dan tubuh ular besar itu melesat seperti tali busur yang dikencangkan. Tapi itu artinya kamu jelek. Bukankah tahun ini bahkan Warcraft memiliki tampilan estetika? Xiaoyan tersenyum pahit. Tapi langkah kakinya terus berjalan. Momen ketika vitalitasnya masuk ke telapak kaki tiba-tiba meledak menjadi banyak cipratan air. Penguasa kuno api langit melambai dari dadanya. Memotong 7 kaki. Dan penguasa tebal mengeluarkan suara gemuruh saat terbelah. Kuda berlari kencang. Potongan ini bersih dan rapi. Tanpa seret sedikit pun. Mewujudkan semangat usaha Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan sendiri sedikit mabuk karena ukurannya sendiri. Lakukan. Saat itu, suara rendah terdengar dari hutan tidak jauh. 3 bilah yang menyilaukan meletus dari balik pohon. Seperti kilat. Jatuh dari langit. Mengunci punggung Xiaoyan. Kali ini, waktunya sangat tepat sehingga kekuatan lama Xiaoyan habis dan kekuatan baru tidak lahir. Tidak baik, meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat ujung belakang. Pembunuhan menggigit yang dikirim dari belakang membuat Xiaoyan berperang dingin. Perasaan menyeramkan segera muncul di hati Xiaoyan. Dan rasa ketidaktahuan atas hidupnya diselimuti seluruh tubuh. Pada akhirnya, kekuatan macam apa yang begitu kejam untuk memulai, itu tidak akan mau mati. Xiaoyan sangat marah. Tetapi penguasa telah mengunci semua monster. Dan tidak ada ruang untuk mundur. Mungkinkah hari ini, Xiaoyan, aku benar-benar ingin mati? Xiaoyan meraung di dalam hatinya. Dan bahkan orang yang menyerangnya akan jatuh tanpa melihatnya. Yang terlalu tidak nyaman. Saat bayang-bayang kematian mengencang di hati Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba melintas. Dan pengalaman yang dilemparkan oleh darah yang tak terhitung jumlahnya dalam pencobaan hidup dan mati ikut bermain saat ini. Tanpa ragu, Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Dan mengabaikan serangan di belakangnya. Dia mengepalkan penguasa-penguasa kuno Tianhuo dengan kedua tangan. Sebaliknya dia memperkuat kekuatannya dan menghancurkan cakar tajam monster itu dengan ganas. Kaki kiri Xiaoyan berdiri diam. Kaki kanan Xiaoyan mengambil langkah besar pada saat bersamaan. Dalam suara kejutan yang menggelegar, tubuh Xiaoyan terbanting ke kanan dan bertarung dengan kakinya. Kekuatan melemparkan seluruh tubuh di sepanjang sisi kanan seperti sebuah spiral. Tidak masalah jika Xiaoyan berkedip. Dia benar-benar mengekspos tubuh monster hitam itu ke 3 bilah penyerang. Monster hitam itu juga sangat panik. Dia ingin menjauh dari tubuh bengkok. Tapi dia masih 1 langkah lebih lambat. Bilah tajam itu dalam. Menembus jauh ke dalam tubuhnya yang besar. Dendam yang terkandung di dalamnya meledak. Dan kepulan kabut darah bercampur dengan potongan besar daging lengket di mana-mana.
Monster hitam itu meraung. Dan tubuhnya yang besar jatuh dengan lemah ke dalam kolam. Mencoba menyelam ke dalam air untuk melarikan diri. Menempatkan saya dalam bahaya. Jika saya membiarkan Anda melarikan diri seperti ini, nama belakang Xiao Yan saya akan ditulis terbalik. Xiao Yan mendengus dingin. Tubuhnya berakselerasi. Mang Perak melanda. Dan langkah kakinya sudah berat di tengkorak monster yang jatuh itu. Semangat juang yang sengit bercampur dengan fusion Skyfire. Meledak ke kepala monster itu. Dan mengaduk otak di dalamnya menjadi bola pasta. Dengan keras, tubuh monster hitam itu berkibar di atas air dan perlahan tenggelam. Tampaknya kepala berpunggung tinggi itu masih memiliki kebingungan yang mendalam. Ia tidak mengerti mengapa ia menghadapi kaisar dengan bintang kurang dari 5. Itu berakhir dalam sekejap. Xiao Yang tidak punya waktu untuk mengabaikan kebingungan monster hitam itu. Dan menarik tubuhnya dengan bantuan kekuatan anti-seismik. Dan penguasa kuno Tianhuo menyambut pisau penikam itu. Dengan keras, Xiao Yan mengambil pedang tercepat. Dan kemudian pergelangan kakinya mengerahkan kekuatan. Tubuhnya berkedip ke samping. Dan tangannya menyapu dengan penggaris besar. Kekuatan yang kuat mengetuk bilah kedua untuk terbang. Diikuti oleh pergelangan tangan sedikit. Kocok, putar penggaris menjadi back. Dan blokir tepi lurus ketiga yang terbelah. Setelah serangan berulang kali, Rao adalah fisik kuat Xiao Yan. Dan juga terguncang oleh pengepungan ketiganya. Langkah kaki Xiao Yan mundur. Dan ketiga pria yang menyerangnya bisa dilihat sekilas. Bertentangan dengan orang-orang berbaju putih. Mereka bertiga berpakaian hitam dari penutup kepala hingga kaki. Hanya memperlihatkan sepasang mata yang suram. Dan pedang yang dipegang di tangannya juga tidak pernah terlihat oleh Xiao Yan. Tubuh bilahnya berwarna merah darah. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Itu terlihat seperti belati. Tetapi panjangnya 2 kali lipat dari belati. Bentuknya segitiga. Setiap sisi memiliki alur darah yang dalam. Jika menembus ke dalam tubuh, bisa memakan banyak darah. Tapi yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan bukanlah senjata gerbang aneh ini. Tapi level 3 orang. Keduanya berada di tahap awal bintang 5. Sedangkan yang lainnya tidak dapat dipahami. Setidaknya di periode akhir bintang 5 dan bahkan di puncaknya.